Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد معشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات bapak-bapak dan ibu-ibu kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kembali majlis kita di malam hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kehadiran awak. Allah jadikan kehadiran kita sebagai kehadiran yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami sebagai perkumpulan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Di malam hari kini insyaallah kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Asy-Syarah, atau terkadang disebut dengan surat Al-Insyirah, atau juga kadang dinamakan dengan surat Alam Nashrah. Jadi ada 3 nama surah itu. Apa yang pertama tadi, Bu? Asy-Syarah, ya, atau Alam Nashrah, atau Al-Insyirah. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu terkadang tidak hanya satu, bisa jadi lebih dari satu. Bahkan surah Al-Fatihah memiliki nama yang begitu banyak. Nah, surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 3 ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah awali firman-Nya dalam surah Alam Nashrah dengan kalimat Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami wahai Muhammad telah melapangkan dadamu? Nabi SAW, sebagaimana yang kita ketahui, adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul yang lain. Masih takana kita ibu-ibu? Masih takana nak ibu-ibu? Jumlah Nabi itu, Nabi Rasul berapa?
Jumlah Nabi dan Rasul berapa? 25. Itu Nabi Rasul yang wajib diimani. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Bahkan ada yang lama mengatakan jumlahnya lebih kurang 13,000 orang. Tetapi di antara yang banyak itu dikerucutkan menjadi 25 orang Nabi yang sama-sama kita ketahui dan wajib imani secara umum, yaitu yang kita kenal dengan dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara 25 Nabi itu Allah pilih 5 yang paling utama, yang dikenal dengan ulul azmi. Mudah menghafalnya Bapak Ibu, cukup dihafal singkatannya, yaitu MINIM. M-I-N-I-M. M Musa, I Ibrahim, N Nuh, I Celai Isa, M yang terakhir Muhammad. Itu sebagai rumus memudahkan untuk menghafal Z. Kalau ibu-ibu punya rumus yang lain, silahkan, tak jadi masalah, asalkan nama nabinya yang 5 kok. Kalau mau merumuskan minim, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan di antara yang 5 itu, yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang paling berat ujiannya di antara manusia-manusia yang lain itu adalah para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling berat ujiannya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nah, baru saja beliau berdakwah, salat beliau di hadapan Kaabah. Ketika beliau sujud, apa yang dilakukan orang kafir Bapak Ibu? Dikumpulkanlah oleh orang-orang kafir isi parui unta, dimasukkan ke sebuah wadah. Ketika Nabi sujud, disiramkan isi pari unta tadi ke kepala Nabi. Tak bayang tak bagi kita baraka busuk itu. Nah, panitia kurban, kalau kita yang kerajo mengelola daging kurban itu, cuba cari nanti ibu-ibu. Dan paling malih atau banyak orang yang malih mengakuknya mau urus apa? Karena apa? Yang diurus apa isinya? Bau harum ataupun busuk? Itu yang diurus. Makanya tak banyak orang yang berminat mengurus itu. Tapi kalau memotong-motong jantung, memotong-motong hati, daging yang kasar, itu tak terlalu baik. Artinya itulah salah satu bentuk ujian dari Allah kepada Nabi. Pai beliau berdakwah ke Taif, dengan harapan di Taif dakwah beliau diterima, yang mana saat itu penduduk Mekah pada umumnya menolak dakwah beliau. Maka beliau cuba untuk dakwah ke Taif. Jangankan akan menerima dakwah Nabi, mendengarkan kata-kata Nabi, malah penduduk Taif melempari Nabi dengan batu sampai-sampai berceceran darah dari tubuh Nabi membasahi kaki beliau. Jadi itulah dakwahku kepada ibu-ibu. Dakwah itu tak selalu orang suka mendengar awak. Dan dakwahku bukan hanya sekadar ceramah bu ya. Ambo ceramah kini ku, tabligh kini ku bahagian kecil saja dari dakwah. Dan setiap orang Muslim itu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita yang kerja di sawah, di ladang, bisa tak berdakwah? Bisa. Baca caranya. Salah satunya adalah ketika dibawa hasil pertanian itu ke padang luar atau kamanapun kita jual, batu-batu yang kita jual itu
yang kita sampaikan ke orang yang membeli kualitasnya sesuai dengan apa yang ada di dalam. Kalau rancak kecaan, rancak. Kalau kurang kecaan, kurang. Jangan di kecaan rancak kalau kualitasnya kurang. Dan itu dakwah yang luar biasa bagi seorang pedagang, bagi seorang petani dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Bayangkan dengan akhlak itu saja akan banyak orang yang nanti akan tergugah dengan ajaran Islam, walaupun yang membeli kawat itu orang Islam sendiri. Nah, kembali kita ke ayat tadi. Nabi SAW sebagai Nabi yang paling mulia, tapi di sisi lain ujian-ujian dakwah yang beliau hadapi luar biasa bariknya, maka itu mustahil bisa Nabi menjalaninya dengan baik kalau Allah tidak melapangkan jiwa Nabi. Mustahil. Kalau awak bawakan ke diri kita, salah satu problem kehidupan kita yang paling baik itu adalah ketika kita, jiwa awak, kepala kita tidak lapang menerima masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Cuba kalau setiap masalah berang seterus, lain amuah lama makan dah. Bahkan kalau indak sabar kita menghadapi begitu banyak pikiran-pikiran, masalah-masalah kehidupan, tak selero yang patah dah. Bahkan mohon maaf bisa menyerang ke saraf-saraf kita. Kabuat bisa diserangnya, ke saraf bisa diserangnya. Kalau kabuat efeknya habislah buat tu. Jadi yang mulanya kaniang di muka bisa bergeser ke belakang. Sulah artinya. Atau saraf tu yang kanan ni kalau terlalu dipikiran, indak diterima dengan jiwa yang lapang, dengan kepala yang dingin, bisa penyakit-penyakit tertentu yang menimpa awak. Makanya salah satu kebahagiaan hidup orang beriman itu adalah kalau seandainya masalah-masalah kehidupan yang nyo hadapi itu bisa nyo terima dengan kepala yang dingin, hati yang lapang. Tidak segala urusan kau harus dipikirkan. Nah, di gunjian wak di orang, wak pikiran pula, sakitlah kepala, seminggu lo ndak pergi ke sawah. Wak pikiran satu. Yang jalan ibu-ibu, mulut orang tak bisa kita kontrol. Lain bisa ibu mengontrol mulut orang. Pacik mulut jangan ngecek je ni kau layan. Sekali mungkin bisa, tapi seterusnya kan lapeh juga. Artinya mulut orang tak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol telinga awak dan hati kita. Artinya biarlah alan keceannya yang buruk-buruk tentang diri awak. Kita yakin kita berada dalam kebenaran. Yang kita kontrol telinga. Tak satu hal patut kita dengar dan kita fikirkan, sehingga jalan kehidupan kita tu bisa lapang. Kerana dihadapi dengan jiwa yang lapang, dengan kepala yang dingin. Rusak rumah tangga, rusak badun sanak hubungan, rusak hubungan bakawan bertetangga. Dia ada dua orang bermasalah, tidak dihadapi dengan kepala dingin. Padahal sebenarnya sakusui-kusui banang, sakusui-kusui tali, kalau batanang kita menyelesaikannya, bisa tak tahu rai beliau. Ambo pengalaman dulu waktu remaja-remaja dulu main layang-layang, kan banang nilon. Nah, bali banang nilon tu untuk diputar ke kaleng kan adalah tekniknya, kada sembarang saja. Bacaro pula. Dek alun tahu caranya lai, akhirnya sembarang zan, akhirnya kusui banang. Tapi dek lai dihadapi dengan tanang, walaupun lama akhirnya kerajaannya,
tapi diurai segetek, akhirnya yang kusut tadi bisa lurus balik sehingga bisa dimanfaatkan benang itu dari ujung satu ke ujung yang terakhir. Nah, dilapangkannya jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi persoalan kehidupan adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya salah satu ciri atau hukuman yang Allah berikan kepada orang yang jauh dari Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, indak namuah mengerjakan perintah Allah, larangan Allah itu yang dikerajokan, yang disuruh ditinggalkan, yang dilarang dikerajokan, apa yang terjadi nanti? Allah akan jadikan kehidupannya sempit. Apa maksud sempit di sini? Salah satunya adalah yaitu sampai sehati, sampai sepikiran menghadapi kehidupan. Walaupun mungkin harta banyak, jabatan tinggi, kehidupan sanam, tetapi dia tidak bisa menikmati sadonyo. Gara-gara apa? Gara-gara kepalanya tak dingin, hatinya tak lapang menjalani kehidupan tadi kerana jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terasa dia awak bapa dan ibu, kepala terasa barik, hati terasa sampit, bisa jadi hubungan kita sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mustahil menyempitkan hati dan kepala orang yang dekat dengan Allah. Pasti Allah carikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada jalan keluar dari problem kehidupannya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari yang tidak dia duga-duga. Dengan syarat kita dekat je Allah, hubungan kita pelihara seharmonis mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya dalam ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami angkat darimu beban kehidupanmu, alladhi anqada dhahrak, yang selama ini membebani punggungmu. Nah, Allah katakan nikmat yang kedua, Allah angkat beban kehidupan dari Nabi SAW yang selama kau menghimpit punggung beliau. Jadi Allah memakai bahasa menghimpit punggung. Karena awak mangkit baban tu biasanya di mana? Kau nak di punggung, kau nak di bau, kan itu? Ikut nikmat kedua. Nabi SAW setelah beliau dilapangkan jiwa beliau, setelah didinginkan kepala beliau menghadapi persoalan hidup, Allah dengan nikmat yang kedua mengangkat beban-beban yang dirasakan oleh Nabi yang akan menghalangi dakwah beliau. Apa beban yang dirasakan oleh Nabi? Diungkapkan oleh para ulama bapa dan ibu, di antara beban yang dirasakan oleh Nabi itu adalah beban mencalik begitu rusaknya kehidupan masyarakat di waktu Nabi hidup. Orang yang punya perhatian dengan masyarakat bapa-bapa dan ibu, pasti akan menjadi beban pikiran baginya kalau nya caliak masyarakat sekitarnya punya banyak masalah. Tapi kalau orang yang acuh-acuh saya tak jadi beban pikirannya. Tetangganya kesusahan, nya tak peduli. Anak miskin, nak yatim butuh bantuan, nya tak peduli. Kerana nya bukan tipe orang yang punya perhatian kepada masyarakat. Tapi kalau ada orang punya tipe jiwa-jiwa sosial, mencaliak banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat itu menjadi beban pikiran untuk dirinya. Kalau alun selesai reka, alun tenang hatinya.
Makanya kadang kita Bapak Ibu, orang yang lah terjun ke kegiatan-kegiatan sosial, suatu kali kadang terasa muak lo ikut kegiatan sosial gue itu. Dalam tanda kutip, kok muak? Awak lah berpanik-panik, lah berkorban tenaga, bahkan kadang keluar pula dana dari saku pribadi, tapi komentar orang banyak juga yang tak elok. Atau ucap kadang kalau mereka panik, walau panik-panik segala macam, upik je rapik. Nah, mungkin suatu saat terasuk, tetapi setelah itu dia mencari ada je problem-problem masyarakat, akhirnya terjun pula balik ke kegiatan itu. Artinya tidak tega awak mencari masyarakat dipadiakan dengan masalahnya, tidak ada orang yang akan berusaha untuk menyelesaikan problemnya. Maka berterima kasihlah kita kepada bapa, kepada saudara-saudara kita, saudara kita Bapak Ibu, yang namuah menerjunkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat awak. Yang tidak ada dalam tanda kutip upahnya untuk nyorah. Yang kadang kita tidak sanggup untuk menjalankannya. Bayangkan ke Bapak Ibu, terbangunnya masjid kita kuat 2 lantai dengan ketahanan bangunan yang lah sama-sama kita tahu. Tahun 2007 Gampor Gadang dulu. 2007 ada 2006 2007 lah. Kita cari di bawah batu masjid. Tapi alhamdulillah surau kita tak ada hal-hal yang berarti yang nampak rusak di Sarawak. Artinya insya-Allah ketahanan bangunanku luar biasa. Tentu dengan izin Allah ya. Kalau kita cari dulu waktu ambo masih ketek-ketek, pondasi ditabik tu luar biasa. Ini yang itu yang lebih tahu itu, yang terlibat langsung. Kalau tidak ada orang dari dulu, masyarakat-masyarakat kita, bapak-bapak kita, mamak-mamak kita, inyak-inyak kita dulu, yang namuah menerjunkan diri, meluangkan waktu, tenaga, bahkan tak diupah segala macam, mustahil yang tanpa ibadah yang kita rasakan gini bisa terbangun. Berterima kasihlah kita kepada saudara-saudara kita yang namuah turun menjadi pengurus masjid. Berterima kasihlah kita kepada urusan-urusan kita yang namuah turun terjun mengurus kegiatan-kegiatan jorong. Kerana itu mewakili awak yang tak sanggup atau yang tidak bisa menyediakan waktu. Nah, kembali kita ke hadis tadi, ke ayat tadi. Beban bagi Nabi Bapak Ibu, macam lihat masyarakat sekitar beliau rusak. Bagaimana seorang ayah tega mengubur anak parusinya hidup-hidup kerana malu melahirkan, istrinya melahirkan anak perempuan. Bagaimana menyebarnya khamar, menyebarnya yang namanya pun perzinaan dan segala macam, menjadi beban bagi Nabi. Maka Allah angkat beban itu. Artinya apa? Allah turunkan wahyu, Allah turunkan petunjuk sehingga Nabi punya cara-cara, punya kiat-kiat dengan petunjuk Allah, cara menyelesaikan masalah-masalah. Kalau bawakan ke diri kita dalam kehidupan masyarakat Bapak Ibu, pertama, menghadapi persoalan di masyarakat itu memang harus dengan kepala dingin, dengan jiwa yang lapang. Kalau pengurus masjid, mohon maaf, tak kepala dingin dengan jiwa yang lapang, mungkin sebulan 2 bulan siap itu mundur lah. Bagaimana itu? Malam-malam harus rapik. Kamu supaya yang sebalik kan. Kadang mau takar yang jawabnya. Pokoknya yang lain lah gitu. Jadi Nabi SAW perhatikan itu. Seolah-olah ada jiwa beban dalam jiwa beliau, tapi Nabi Allah angkat itu beban supaya beliau tanam pikirannya, bisa menjalani dakwah dengan tenang walaupun di tengah-tengah himpitan ujian yang luar biasa. Kalau kita kaitkan surah ko dengan surah Ad-Duha sebelumnya kita kaji Bapak Ibu, kita ambil sebuah hikmah, jangan pernah kita merasa ditinggalkan oleh Allah.
Jangan pernah menjadi orang yang putus asa seolah-olah indah ada lai jalan keluar, sehingga mencari jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah. Nah, berapa minggu yang lalu, berapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, kan lagi heboh-hebohnya yang namanya pinjaman-pinjaman online kayak. Jadi ada seorang ibu yang terlibat pinjaman online itu, tetapi dengan luar biasa zalimnya pengelola dana online itu, bunganya luar biasa besar, kemudian membongkak tagihannya sampai puluhan juta, padahalnya meminjam tak sebarang-gadang, diteror, ditelponi, dicarui-carui, pokoknya disebarkan nomornya, dibuat-buatan namanya, jadi beban. Akhirnya pun tak tahan, akhirnya tulis surat wasiat, kemudian ambil tali gantung diri di rumah. Jangan pernah kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi cik kita tadi, sakusik-kusik banang, kalau lai tanang kepala dan jiwa lapang, insya-Allah Allah akan carikan jalan keluar untuk awak. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam ayat ke bawah pada ibu. Kemudian Allah lanjutkan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat bagimu sebutan namamu. Artinya salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi berkat perjuangan beliau menyebarkan Islam adalah kini kita rasakan di mana Nabi ku diperdengarkan. Salat kita, azan muazzin, setelah baca asyhadu an la ilaha illallah, yang dibacanya bu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut Muhammadar Rasulullah. Setiap azan 5 kali sehari semalam azan, kemudian 5 kali pula sehari semalam qamat muazzin yang ada di masjid, disebut tarikh nama Nabi di waktu panggilan azan dan iqamah itu. Salat awak tak sah, salat kita kalau tak membaca salawat Nabi. Bunyi salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Dan nama kini Bapak Ibu dibuktikan oleh penelitian, nama yang paling banyak dipakai di dunia kini adalah Muhammad. Bahkan di negara-negara barat, nama yang paling populer itu adalah Muhammad. Itulah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Setiap waktu, setiap tempat sampai hari kiamat nanti tidak akan terhenti yang namanya penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah sebut si kebawapan Nabi. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan Allah mengatakan bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'an. Kalau kalimatnya fa inna ba'dal usri yusra, itu artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Berarti merasa sulit kita dulu, baru setelah itu ada kemudahan. Tapi Allah bahasanya bukan macam itu. Fa inna ma'al usri yusra. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, beriringan langsung ada kemudahan yang Allah berikan. Tak menunggu selesai sulit itu dulu dah. Bahkan yang luar biasanya firman Allah tu Bapak Ibu, kalau kita faham bahasa Arab, satu kesulitan yang Allah berikan, Allah ujikan kepada kita, Allah sediakan kemudahan atau jalan keluar yang lebih banyak dibandingkan dengan kesulitan yang Allah ujikan kau. Baik.
Boleh ambo cerita pengalaman bu ya. Mudah-mudahan kau bukan ujub, tapi kau sebagai pelajaran untuk kita bersama. Yakin kita pertolongan Allah tu luar biasa. Jadi tahun 2006 ambo tamat sekolah. Dan dari dulu lah punya cita-cita, dari awal dulu, dari sanawiyah, punya cita-cita untuk bisa kuliah ke luar negeri. Jadi sekolah di Kota Baru, dan salah satu kampus yang sering disebut-sebut ketika ambo sekolah di Kota Baru itu adalah Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo ya. Alhamdulillah tamat. Kemudian di tahun 2006 itu juga dibuka tes untuk ke Mesir. Jadi ada dua cabangnya. Ada yang cabang yang mandiri, biaya pribadi. Ada yang beasiswa dari pemerintah bekerjasama dengan Al-Azhar Mesir. Maka ambo ambillah yang bahagian beasiswa aku. Jatahnya waktu itu se-Indonesia hanya 90 orang. Se-Indonesia. Alhamdulillah, tes pertama di Padang lulus. Tapi tesnya tak sekali, 2 kali ternyata. Tes pula balik ke Jakarta. Ambo ingat waktu itu pertama ambo naik pesawat, dan naasnya waktu pertama naik pesawat tu sebelumnya lah kecelakaan pesawat Adam Air. Awak baru pertama kan naik pesawat, lamban dengar lo berita kecelakaan pesawat. Kita titiplah pesan ke kawan, tolong carian tiket. Kawan ko dicariannya pula tiket Adam Air lo bu. Padahal yang kecelakaan petang Adam Air lo. Adam Air pula yang dicarinya alasannya apa? Murah. Itu. Karena lebih apa namanya, habis kecelakaan tu turun harga tiket murah. Pi balik tiket lah terbalik. Nah, ketika naik tu nak tanggung perasaan. Pacik ke kursi tu kuat-kuat. Alhamdulillah tiba di situ lah tes dengan segala macam lah. Akhirnya lulus. Kemudian pelatihan pula di Tangerang, bolak-balik selama sebulan bulan Ramadan. Ambo kita pelatihan waktu itu. Tetapi bagaimana tentu yang namanya pergi ke luar negeri tak seketik lah biayanya. Kalau tak salah ambo waktu itu, paling tidak biayanya waktu itu untuk sampai ke Sinan saya sekitar 10 juta. Wak faham bah ekonomi orang gaya. Dan kita pun tak inginlah membebani orang gaya. Tapi alhamdulillah ada peluang waktu itu dari Dinas Pendidikan melalui kantor gubernur membuka beasiswa untuk ingin ke Mesir. Itu baru pertama kali ambo berurusan je pemerintahan Bapak dan Ibu. Jangankan berurusan ke kantor gubernur, ke kantor camat saya belum pernah. Kau langsung ke kantor gubernur. Tak ada yang mengawani, paso-pasoan, hilangkan rasa malu, rasa takut itu. Buat proposal lantan ke kantor gubernur. Lah di tesnya, wawancaranya, tak langsung terima dah. Kami ingin caliak ke bawah. Caliaknya surveinya ke rumah. Waktu itu ibu ada di rumah. Patutnya rumah awak caliaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa nikmat dari Allah tadi. Waktu itu ambo terima bantuan dari Dinas Pendidikan melalui gubernur itu sebesar 15 juta. Dan tak pula berhenti saat itu. Ada dosa anak kita, sahabat saya Nyak Yul, waktu itu beliau mengajak pergi ke dinas sosial di Kabupaten Agam. Alhamdulillah dengan bantuan beliau turun pula dana, kalau tak salah waktu itu 2,5 juta. Padahal tadi bu kebutuhan dana berapa? 10 juta. Dan alhamdulillahnya ternyata tiket dari Jakarta menuju Kairo gratis 100%, dan langsung di situ masuk asrama, dan langsung pula menerima beasiswa. Persoalan nombor tadi cuma cieknya bu, baca cara mendapat PT 10 juta. Tapi Allah jarikan jalan-jalan keluar yang tak diduga tadi. Kau sebagai sampel, mungkin bapa dan ibu punya pula hal-hal yang mudah itu. Satu persoalan, kemudian Allah berikan jalan keluar yang bertubi-tubi,
yang membuat kita terperangah luar biasa Allah. Tapi dengan syarat yakin kita Allah akan bantu. Apa saat itu Bapak Ibu cik tu yakin tak mungkin Allah akan menelantarkan seseorang yang punya niat untuk mencari ilmu agama. Bahkan waktu di gubernur tu boleh diwawancarai oleh tak kepala dinas apa aku tak siap. Koknya ini termasuk yang mengurus itu bantuan itu. Waktu itu nyawawancarai, entah apa kau mau uji niatnya tu apa? Mau uji ketahanan mental awak. Keceknya kalau memang keluarga ekonomi keluarga susah, maka jauh-jauh nak kuliah. Itu keceknya. Di Padang salah kuliah, maka jauh-jauh benar. Kalau keluarga susah, kalau keluar negeri kau dah naik sekian-sekian, maka jauh-jauh benar. Tapi ambo kecekkan, Pak, ambo yakin ambo punya Allah, ambo akan mudahkan urusan. Alhamdulillah. Bahkan dana yang dapat tadi, kalau ambo di situ dapat beasiswa, sebahagian bisa ditinggalkan di kampung, dimanfaatkan untuk keperluan di kampung. Tidak 100% dipakai kalau kita lah terima bantuan-bantuan di situ. Dan alhamdulillah pulang pun dapat tiket pulau gratis. Dan alhamdulillah pula berkat doa orang tua dan sanak yang lain, tahun 2011 dapat pula kesempatan untuk pergi haji. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bukan ujub, tapi sebagai contoh, sebagai pengalaman hidup. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan dan kita yakin kita punya Allah yang akan menyelesaikan persoalan itu, insya-Allah Allah akan carikan jalan keluar dan rezeki dari apa yang tak kita duga-duga. Kemudian Allah sampaikan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu urusan, lanjutkan mengerjakan urusan yang lain. Artinya orang beriman itu indah ada istilah menganggurnya. Nah, selesai kerajaan niko, kakak pulau niko. Selesai niko, kakak pulau iko. Jadi orang beriman itu seharusnya orang yang bersemangat dalam menghadapi hidup. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup Allah sampaikan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu seharusnya berharap. Ibu-ibu, kalau ibu punya hutang, kemudian jatuh tempo hutang tu tak berapa hari lagi, padahal kita belum punya dana cukup untuk melunasi, biasanya yang kita temui siapa dulu? Banyak dalam fikiran awak, sialah tetangga, sialah dun sana yang lain balabiah rezekinya, bisa awak pinjam untuk sementara untuk membayar hutang kuah. Berhutang untuk membayar hutang. Itu cara yang kurang tepat. Seharusnya dahulukanlah Allah dahulu. Jangan awak panik mencari iko lah lakah panik saya awak surang. Kemudian terakhir baru cari Allah. Seharusnya apa? Allah dahulukan dulu. Dengan kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi jalannya banyak, Allah putus rantainya sadonyo sehingga dengan satu cara saja Allah selesaikan. Jadi jangan mengandalkan manusia dulu. Jangan mengandalkan anak kita yang mereka. Alun tentunya mampu memberikan bantuan. Kalau nya mampu alun tentulah nya namuah lain. Tapi kalau Allah yang kita jadikan tampik mengadu yang pertama, di setiap selesai salat, di setiap kita berdoa mengadu dari persoalan kehidupan yang kita hadapi, Allah akan carikan jalan keluar dari hal yang tak pernah kita duga selama. Tak pernah kita duga selama. Jadi ibu-ibu, jawapan kami, mohon kalau sesulit-sulit kehidupan, jangan pernah patahkan semangat anak yang ingin menyambung pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan pernah patahkan semangatnya.
awak ingin menyambung kuliah, kuliah aku nak nampak kerja mak kerja apa, mencari wang kuliah untuk makan supaya jangan pernah keluarkan kalimat itu. Cari kalimat yang lebih tepat, sampaikan dengannya. InsyaAllah nak doa kasalah ayah jawab, ayah jawab, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki. Itu jawaban yang lebih menenteramkan hati daripada kita mendahulukan emosi dengan pikiran awak, kerja awak hanya ikut, rezeki awak hanya ikut, kuliah segitu biayanya segala macam, akhirnya patah semangat anak dan kita berkontribusi termasuk menghancurkan cita-cita. Jadi pilih bahasa yang lebih tepat. Contohnya seperti yang ambo sampaikan tadi, berikannya semangat ibu. InsyaAllah kini kalau banyak peluang-peluang, kalau awak fikir dengan kepala awak surang, tak akan bisa. Kamu akan cari PT jutaan tu untuk uang masuk tu. Tapi kita tak sendiri, kita punya Allah, adukan ke Allah. Kau terakhir pengalaman ambo ibu. Iko salah satu pengalaman ambo, salah satu doa yang langsung diijabah oleh Allah. Capek sekali ijabah. Jadi waktu di Mesir dulu, pemilihan jurusannya itu di tingkat 2. Jadi tingkat pertama mahasiswa baru ko sama sadonya, yang tak ada jurusan, tapi bedanya hanya fakultas. Nah di tingkat 2 baru nanti memilih jurusan. Nah saat itu keinginan ambo jurusannya jurusan hadis. Nah nyo disuruh memilih, silahkan tulis pilihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pertama ambo tulis hadis, yang kedua syariah, yang ketiga dakwah. Jadi dakwah pilihan terakhir. Tapi ternyata yang keluar di pengumuman di kampus itu, kampus menetapkan bahawa jurusan ambo adalah jurusan dakwah. Kan jauh dari keinginan tu. Makanya ambo tanyalah ke pihak administrasi, bisa tak kau dirubah? Bisa. Baca caranya, cari orang yang nama baganti, bertukar tampik. Awak ambil jurusan nyo ambil jurusan awak. Kalau bisa boleh tu silahkan je. Maka malam-malam hari bu ambo solat tahajud, ambo lamukan sujud berdoa. Doa yang ambo ulang-ulang saat itu, ya Allah carikan orang yang bisa mengambil jurusan ambo dan ambo ambil jurusannya. Dan waktunya hanya sehari itu, tak lama dah. Subhanallah, besoknya ketika kamu mengurus, ternyata ada kawan dari Afrika cerita-cerita awak, kiranya ingin jurusan dakwah tapi lulusnya di hadis. Persis semua. No mencari orang pula siapa yang akan bisa cek. Maka langsung segitu tukar. Silakan kau ambo lulus di dakwah, kalau kita bisa tukar, engkau ambil di dakwah, ambo ambil yang hadis yang kau lulus. Maka kita langsung tukar, laporkan ke ke bagian administrasi dan langsung dirubah. Ambo duduk di jurusan hadis dan kawan tadi, orang Afrika tadi duduk jurusan dakwah. Semalam. Itu sebagai contoh. Kalau diceritakan yang lain-lain, mungkin banyak contoh-contohnya. Tetapi yang jaleh wa ila rabbika farghab tadi betul-betul harus kita yakini. Ketika kita punya problem hidup, jangan ke manusia kita menghadap dulu. Ke Allah dulu kita adukan. Karena Allah lah yang menguji kita dengan permasalahan, dan tentu Allah yang lebih tahu bagaimana cara menyelesaikannya, bukan manusia-manusia yang pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan kecuali dengan izin Allah subhanahu